Cynthia dan saya sedang membuat video tentang PHK di Indonesia. Buat teman-teman pekerja, selamat menonton ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini adalah cerita pekerja Indonesia tentang putus hubungan kerja secara sepihak. Disclaimer: cerita dalam video ini adalah kronologi kejadian PHK sepihak yang telah disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang nomor 90 Perdata Khusus PHI 2020 tanggal 4 November 2020 dalam perkara antara Cynthia Darmali melawan PT Paramount Enterprise International atau PEI. Ada gap. Gap sekecil apapun merupakan deviasi. Mulai peduli Indonesia kita yuk, Indonesiaku, Indonesia kita, partisipasi publik, pekerja unjuk peduli. Prinsip hukum yang berlaku universal dalam penegakan keadilan yaitu justice delayed is justice denied, yang artinya terlambat memberi keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan. Selamat menonton cerita pekerja Indonesia tentang putus hubungan kerja secara sepihak. Dalam hubungan pekerja dan perusahaan, tiba-tiba saja hubungan kerja yang terjalin baik selama lebih dari 4,5 tahun berubah menjadi hubungan tidak baik. Di awal, tiap pihak pastilah yakin bahwa akan terjalin hubungan kerja yang baik, yang dibuktikan melalui penandatanganan kesepakatan kerja bersama antara pekerja dan perusahaan. Tapi, bagaimana jika secara mendadak satu pihak ingin putus hubungan dengan pihak lainnya? Akan tetapi, sebelum cerita dilanjutkan, seperti beberapa kisah putus hubungan kerja atau PHK lainnya, akan selalu ada drama, baik yang menghasilkan suka ataupun membuat duka. Dengan kata lain, terkait PHK, tiap saat pihak pekerja harus waspada dan siaga. Pekerja juga perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan putus hubungan kerja atau PHK yang dapat dilakukan perusahaan secara mendadak tanpa alasan jelas. Tujuan antisipasi adalah supaya ketenangan pikiran dan kenyamanan hati pekerja Indonesia tetap stabil terjaga dengan baik. Karena mungkin kamu bisa jadi mengalami juga terkena tindakan PHK mendadak yang dilakukan oleh perusahaan tempat kamu sedang bekerja saat ini. Oleh sebab itu, semoga pekerja dapat mengambil manfaat dari ilustrasi PHK cerita pekerja Indonesia yang dimulai dari sejak awal hubungan kerja terjalin sampai tindakan PHK dilakukan oleh perusahaan. Karena tindakan PHK setiap saat bisa saja dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja Indonesia yang dilakukan secara sengaja dengan melanggar hukum ketenagakerjaan yang berlaku.
Yuk kita mulai cerita PHK pekerja Indonesia dengan kronologi kejadian sebagai berikut. Pada Senin 29 September 2014 telah disepakati perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja dengan penempatan posisi pada Divisi Delivery Services, pangkat General Manager, ranking atau golongan 6A. Tentu saja setelah sebelumnya melewati tahapan proses rekrutmen perusahaan ya. Kemudian tanggal 20 Oktober 2014 menjadi hari pertama pekerja bergabung di dalam perusahaan. Lalu efektif sejak hari Senin 25 Mei 2015 dilakukan penandatanganan adendum antara Finance Director perusahaan dan pekerja bahwa untuk selanjutnya para pihak setuju dan mufakat merubah pasal-pasal perjanjian kerja dengan penempatan posisi pada Divisi Delivery Services dan Housing, pangkat Associate Director, golongan 7A. Waktu berjalan, semua pekerjaan dilaksanakan, perbaikan sistem kerja dilakukan, dan jumlah komplain diturunkan, serta target kerja yang ditetapkan perusahaan telah dicapai. Begitu juga dengan manajemen konstruksi pembangunan, penanganan budget cash flow dan kontrol bahan baku dan aplikasi di lapangan dijalankan. Dari 2015 sampai 2019, kerja keras dan kerja cerdas tidak membohongi hasil penilaian karya pekerja yang mendapat nilai baik dari pihak perusahaan. Hasil penilaian dari kinerja personal dan kinerja tim kerja dalam performance appraisal, pekerjaan pembangunan infrastruktur, housing, landscape milik developer, pengecekan workload analysis, pembuatan flow diagram of technique construction management, serta pelaksanaan customer relationship management mendapat penilaian yang positif dari pimpinan, technical directorate, corporate human capital, dan komisaris perusahaan. Sampai minggu kedua bulan Mei 2019, pekerja masih bekerja secara profesional dengan tim internal perusahaan dan pihak eksternal kontraktor, supplier, serta aplikator untuk mencapai target kerja sesuai SPK yang diterbitkan oleh perusahaan. Akan tetapi, pada hari Rabu 15 Mei 2019, jam 8.55 pagi, sekretaris WA, pekerja diminta menghadap presidir jam 11 siang ini. Di hari yang sama, pukul 11:20 siang, presidir berkata, selanjutnya pekerja tidak akan ada di dalam perusahaan lagi. Presidir kemudian menyampaikan bahwa proses selanjutnya pihak human capital akan memanggil pekerja. Pekerja kaget dan sedih. Kok mendadak? Ada apa ya? Tanpa surat peringatan. Perusahaan sudah melanggar hukum, melakukan PHK sepihak dan bertindak semena-mena, serta melakukan diskriminasi pekerja. Pekerja bingung. 1. Tanpa memberikan surat peringatan, perusahaan tiba-tiba melakukan tindakan PHK sepihak terhadap pekerja. 2.
Perusahaan dengan sewenang-wenang melakukan PHK sepihak tanpa mengikuti aturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. 3. Entah perusahaan tidak paham dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, atau secara sengaja perusahaan sudah terbiasa melakukan pelanggaran peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Bagaimana sikap kita jika diperlakukan tidak baik oleh perusahaan saat mendapat tindakan PHK sepihak? Teman pekerja tetap tenang dan jangan terpancing untuk bertindak mengikuti emosi. Walau bagaimanapun kita harus yakin, pasti ada banyak perusahaan di Indonesia masih punya itikat dan etika bisnis yang baik, serta masih menjunjung tinggi kehormatan dan integritas selaku pengusaha bersih yang hidup berusaha guna mendapatkan penghasilan dari tanah air kita, Indonesia tercinta. Teman pekerja pernah mengalami PHK sepihak? Semoga teman pekerja tidak mengalami hal yang membuat sedih, kaget, dan membingungkan ya. Mudah-mudahan pengalaman kamu saat mendapat tindakan PHK dari perusahaan sudah sesuai dengan peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Pesan Jajuli, pekerja unjuk peduli adalah waspada jebakan pimpinan perusahaan dan pihak human capital atau HRD saat perusahaan melakukan tindakan PHK terhadap pekerja Indonesia. Apa yang harus dilakukan saat perusahaan melakukan tindakan PHK atau putus hubungan kerja terhadap pekerja? Ikuti panduan tindak lanjut PHK bagi pekerja Indonesia yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab 4 Ketenagakerjaan plus yang terkini Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Video cerita PHK ini dibuat untuk seluruh pekerja Indonesia dengan harapan pekerja mengetahui 1. Setiap saat perusahaan dapat melakukan tindak PHK terhadap pekerja secara semena-mena dan tanpa alasan yang jelas, serta dengan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. 2. Bagi pekerja yang sedang mengalami tindakan PHK oleh perusahaan, jangan putus asa, tetap lanjutkan perjuangan menegakkan keadilan melalui jalur hukum yang berlaku. 3. Untuk pekerja yang belum pernah mengalami tindakan PHK, tentu saja tetap harus diantisipasi. Oleh karena itu, setiap pekerja hendaknya sudah mulai memiliki pengetahuan dasar tentang aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk menghadapi kemungkinan terjelek jika mendadak terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh perusahaan, sehingga di masa mendatang pekerja dapat melakukan tindak lanjut PHK sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian dulu teman pekerja, kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Dari Jajuli, pekerja unjuk peduli. Thank you for watching cerita pekerja Indonesia. Terima kasih Indonesia. Please
like, share, and subscribe YouTube Tia Jajuli @adagap23. Terima kasih.